Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati. Alhamdulillah kita sekarang memulai pelajaran pengkajian kitab baru ya. Ini hasil ngobrol sama antara saya, Mas Faik sama Mas Raffi itu. Wah, kitabnya ini aja intinya yang tidak terlalu teoritis banget ya. Ini masih teoritis tapi paling tidak unsur-unsur praktisnya lebih jelas ya. Kitab yang akan kita pelajari adalah karya Hasan Hanafi, Profesor Dr. Hasan Hanafi yang meninggal tahun 2021 yang lalu bulan Oktober ya. Artinya ini hari ini nih hari beliau, ini haul beliau ini ya. Haul beliau ini, haul yang kedua ya. Kitab beliau yang kita bahas adalah At-Turath wa Tajdid ya, tradisi dan pembaruan. Saya sudah share bahannya ya. Yang kalian pegang itu di e-book itu cetakan keempat. Kalau yang kitab yang saya pegang ini cetakan 3. Kalau yang keempat itu terbitan Beirut ya. Beirut, kalau ini terbitan Kairo ya. Udah jelek banget punya saya ini. Oke. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk Al-Ustadz Ad-Duktur Hasan Hanafi Al-Hasanain Al-Maghribi Al-Masri, juga untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari wa in alat wa in safulat, juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita dan muallif kutub allati ta'alamna. Semoga yang mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita semua senantiasa dapat menimba ilmu dari beliau-beliau semua dan ilmu kita bermanfaat dan bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik mungkin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke. Kitab At-Turath wa Tajdid ya. Ini Hasan Hanafi. Ini buku ini cetakan pertamanya tahun 80 ya, 80. Sementara yang cetakan keempat ini tahun berapa Mas? 87 ya? 91. Kalau yang saya pegang ini cetakan 87 ya. Tapi kurang lebih ya sama, dan ada beberapa hal yang salah ketik ya. Nanti saya akan memberitahu beberapa yang salah ketik. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Halaman 13 kalau di e-book kalian, di sini halaman 11 kalau yang punya saya. Madza ya'ni at-turath wa tajdid? Apa yang dimaksud dengan at-turath, tradisi, wa tajdid dan pembaruan? At-turathu huwa, tradisi adalah kullu ma wasala ilaina minal madhi dakhilal hadaratis sa'idati. Tradisi adalah semua yang sampai kepada kita dari masa lalu di dalam peradaban yang dominan ya. Peradaban dominan itu maksudnya begini. Ada dua konsep nih, masa lalu, masa kini. Orang masa lalu dan orang masa kini ya.
Jadi ada warisan dari orang masa lalu ke masa kini, di mana orang masa lalu dan masa kini itu berada dalam satu peradaban yang sama, kurang lebih semacam itu. Nah, jadi tradisi adalah warisan masa lalu kepada masa kini dalam suatu peradaban tertentu, gampangnya semacam itu. Ya. Fahuwa idan, tradisi dengan demikian, qadiyatun mauruthun, persoalan warisan. Wa fi nafsil waqti, dan di waktu yang sama, tradisi adalah qadiyatu mu'ti hadir, persoalan pemberian kepada masa kini ala adidim minal mustawayat, di beragam dimensi. Ada dua hal berarti. Tradisi itu di satu sisi adalah warisan, berarti dia adalah sesuatu yang hadir dari masa lalu ke masa kini. Kemudian yang kedua, dia adalah mu'til hadir, ya. Sesuatu yang memberi sesuatu kepada kekinian, ya. Jadi tradisi itu tidak 100% masa lalu, Mas. Ya. Tradisi itu menjadi masa kini, ya. Karena dia tetap hadir di masa kini, ya. Kalau Hasan Hanafi dalam hal ini, dia adalah orang Islam berkewarganegaraan Mesir dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Arab, ya. Artinya al-hadarah as-saidah, ya, peradaban yang dilingkupi dia dan dari situ ada tradisi yang dimilikinya, itu adalah tradisi Islam Arab, utamanya di Mesir, ya kan? Termasuk di dalamnya peradaban Mesir. Nah, tapi yang nanti kita akan ketemukan di buku ini, tradisi yang utama dibahas oleh Hasan Hanafi adalah tradisi Islam Arab, ya. Tradisi Islam utamanya Arab lah, kita bedain Islam Nusantara, ya. Islam Nusantara. Nah, masuk di dalamnya apa, ya? Berbagai karya-karya ulama terdahulu, ya. Contoh kalau di Indonesia, kalau misalnya kita, salah satu tradisi kita apa, ya? Kalau kita Islam Nusantara, salah satu tradisinya ya masa lalu yang menjadi kekinian. Apa misalnya kita di NU ada akidah Asy'ariyah, ya kan? Ada fikih Syafi'iyah, ada tasawuf Ghazaliyah. Itu semua adalah mu'til hadir, al-mauruth, turas, ya, mawasola ilaina minal madi, ya, fil hadara as-saida, macam itu. Dia tetap, artinya apakah ini masa lalu? Enggak juga, ya kan? Kita ternyata sholat dengan cara Syafi'i, ya kan? Kita ketika nyenggol perempuan dengan Syafi'i, ya bisa gitu kan? Dan seterusnya. Makan sesuatu kita dengan, kayak kemarin Kang Ade misalnya mau makan sesuatu ada merah-merahnya, ini ngomongin soal karmin pakai maliki barangkali, ya Kang, ya. Biar halal, ya kan. Artinya itu kita itu memakan sesuatu, berinteraksi dengan sesuatu itu dengan sesuatu yang kita warisi dari masa lalu. Dengan demikian tradisi itu tidak hanya persoalan masa lalu, tapi dia adalah masa kini. Nah, nanti ada keterangannya di sini. Ya. Walaisatil qadiyatu hiya tajdidut turas. Au, ini sebenarnya salah ketik nih. Au at-tajdid wa turas. Di sini tulisannya au at-turas wa tajdid, ya. Ya kan? Keliru ini. Persoalannya bukanlah pembaruan tradisi atau pembaruan dan tradisi, ya. Li'annal bidayata hiya turas,
Karena yang menjadi permulaan adalah tradisi, walaysa tajdid, bukannya pembaruan, ya. Jadi di sini Hasan Hanafi tidak sepakat dengan penggunaan istilah pembaruan tradisi. Judul bukunya bukan Tajdidut Turoth atau Tajdid At-Turoth, ya. Kenapa? Karena nanti ada penjelasan turunan di bawahnya. Permulaan itu tradisi, bukan pembaruan. Ya pembaruan kalau yang dibarui apa? Kan gitu kan? Yang dibarui adalah tradisi. Berarti mana yang lebih dulu? Ya tradisi dong, ya kan? Jadi ada tradisi terlebih dahulu, baru kemudian ada upaya untuk membaruinya. Maka judul yang dipakai oleh Hasan Hanafi adalah tradisi dan pembaruan. Tidak langsung Tajdidut Turoth, tidak langsung membarui tradisi. Karena kalau membarui tradisi itu kerap kali yang terjadi adalah pengabaian tradisi. Tradisi itu langsung mau diubah begitu saja. Tapi sebenarnya sejauh mana Anda menguasai tradisi itu belum tentu. Ya, mungkin teman-teman tahu lah ya. Saudara-saudara kita sebagian mengatakan, oh kita harus melakukan pembaruan, gitu-gitu kan ya. Pembaruan. Tak usah mengkaji kitab-kitab kuning kan gitu kan. Tapi sebenarnya, nah itu tadi, kalau hanya mengedepankan pembaruan saja, tradisi diabaikan. Ya. Padahal ketika kita tengok pembaruan apa yang mereka lakukan, ternyata itu sebenarnya sudah ada di tradisi gitu loh. Ya kan? Ini karena online saya nggak mungkin nyebutin ormas-ormas ya. Ada itu. Ormas yang kemudian kita ngelihat produk fatwanya itu, ya elah Robi. Katanya ini harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dan kemudian sangat mentah sekali dibandingkan dengan kita ya, yang orang-orang NU melakukan LBM yang kemudian mengkaji beragam itu sampai hal-hal yang rumit gitu tuh kita bahas itu. Kenapa? Karena kita merawat tradisi, mengkaji tradisi, ya, mengkaji tradisi. Tapi di sisi yang lain juga kita menyadari bahwa tradisi pada titik tertentu punya keterbatasan dan kita melakukan pembaruan-pembaruan pada hal-hal yang tidak dibahas oleh tradisi, gitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu di sini kelanjutannya. Min ajril muhafadati alal istimrori fi thaqafatil watoniyati wa ta'silil hadiri wa daf'ihi nahwat taqaddumi wal musyarakati fi qadayat taghyiril ijtimai. Ini keterangan tentang pembaruan. Pembaruan itu apa? Untuk apa? Ya. Min ajil muhafadhah, untuk menjaga kesinambungan dalam kebudayaan nasional, wa ta'silil hadir, dan memberi pendasaran pada kekinian dan mendorong masa kini ke arah kemajuan dan terlibat dalam persoalan perubahan sosial. Itu. Jadi apa tujuan pembaruan tradisi ya tadi? Tradisi dulu harus dikaji ya. Dan itu juga menjadi kajian ilmiah ya. Kita kalau mau kalian menulis skripsi, tesis, apalagi disertasi, jurnal ilmiah juga sama. Itu kan harus melakukan kajian literatur kan? Iya. Kalian kalau tidak melakukan kajian literatur itu pasti ditolak gitu. Skripsi kalian, tesis kalian, disertasi kalian, atau makalah ilmiah kalian, apalagi yang standar-standar Scopus. Karena kita harus melakukan literary review, ya, literatur review, ya. Dan itu artinya apa? Kita melihat tradisi sebelumnya. Apa yang sudah ditulis orang, apa yang belum. Nah, yang belum
atau yang masih menurut kita bisa menghadirkan sesuatu di kajian yang sudah dibahas para pendahulu, disitulah kita bisa menulis. Gitu tadi. Nah, artinya kalau kita mengkaji tradisi itu sesuai dengan resam ilmiah sampai detik ini secara internasional. Ya. Nah, di sini kalaupun mau melakukan pembaruan itu untuk apa? Menjaga kesinambungan kebudayaan nasional. Ya. Kita mengkaji tradisi itu adalah agar kebudayaan nasional itu senantiasa berkesinambungan. Kita tidak terputus dengan apa yang kita terima dari masa lalu, gitu kan. Kita senantiasa dalam tongkat estafet, ya. Seperti kita membangun, pendahulu kita sudah membuat pondasi, sudah ada yang membuat tembok, ada yang membuat atap, kita tinggal nambahin apa gitu, atau mungkin nanti buat pondasi baru dan seterusnya. Intinya kita melakukan hal itu, menjaga agar kebudayaan itu berkesinambungan. Ya. Wa ta'silil hadir, memberi pendasaran pada masa kini. Maksudnya apa? Masa kini itu jangan dibiarkan dia tidak punya dasar. Dasarnya apa? Ya tradisi dong. Ya, kalau kita kemudian kita mulai dari nol, padahal sebenarnya sudah ada ini, ya kan? Satu hanya seolah-olah dan sombong. Padahal ketika dia muncul ini udah ada tradisi, udah ada dasarnya. Jadi alih-alih tercerabut dari akar, kita mengkaji tradisi dan juga membaruinya. Itu sebenarnya kita memberi pijakan kekinian kepada apa yang sudah kita miliki, biar kita tidak tercerabut dari akar, semacam itu. Ya. Kekinian punya dasar-dasarnya, taksil di situ. Wadaf'ihi nahwa taqaddum, kita mendorong masa kini agar maju. Artinya apa? Kita walaupun mendasarkan masa kini pada tradisi, ya, artinya kita mengkaitkan kekinian dengan tradisi, kita kemudian tidak menjadikan diri kita itu terperangkap dalam masa lalu, tidak menjadikan kita terperangkap dalam tradisi, tapi apa? Kita mendorong tetap maju gitu loh. Jadi tradisi itu nanti akan ada keterangan di sini, bukan sesuatu yang untuk kita sembah juga, bukan sesuatu yang kita agung-agungkan, kita mendorongnya agar maju. Sama dengan tadi tradisi ilmu pengetahuan, kita melakukan penelitian, itu ya kita mendorong agar penelitian yang sudah ada sebelumnya ini berkesinambungan dan kemudian bisa maju, gitu ya. Oke, artinya kita tetap punya peran di situ, ya, karena kita nadfa'uhu nahwat taqaddum wal musyarakah fi qadai at-taghyir al-ijtimai. Pembaruan ini juga merupakan upaya untuk terlibat dalam mengubah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini jangan stagnan gitu loh, tapi senantiasa ada perubahan yang baik tentu saja. Nah, pembaruan tradisi itu adalah suatu upaya untuk kita membawa masyarakat untuk berubah dari satu fase ke fase yang lain, dan kita terlibat dalam perubahan itu, gitu ya. Oke, at-turath, tradisi, huwa nuqtatul bidayah. Tradisi adalah titik pijakan permulaan, ya, titik awal, ya, pondasi awal, titik tolak, ya. Kita bisa artikan tradisi adalah titik tolak kamas uliyatin taqofatin wa qaumiyatin, sebagai tanggung jawab kebudayaan dan kemasyarakatan. Tradisi adalah titik tolak. Kita berangkat dari tradisi. Wong kita udah punya tradisi kok, misalnya gitu kan. Sesuatu yang kita punya itu jangan dibuang. Ya.
Iya, mungkin kayak di apa namanya, di prinsipnya orang NU, al-muhafadhu alal qadimi sholih, ya kan? Ada di situnya. Tapi ini sebagai nuqtatul bidayah, permulaan, mungkin kita akan dalam ini akan melakukan tajdid. Kenapa kok kita kemudian masih menjaga tradisi? Karena tadi mas'uliyah, ada tanggung jawab kebudayaan, thaqafiyah dan qaumiyah, kemasyarakatan. Bisa aja kita meninggalkan tradisi, ya. Tapi ini sudah menjadi bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita. Dan pada titik tertentu ada manfaatnya juga, ya. Maka kita melakukan pembaruan, sebelum pembaruan kita melakukan pengkajian terhadap tradisi, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab kita untuk tidak hanya menjaga yang sudah ada, tapi juga mengembangkannya, ya. Sebagaimana itu kita bertanggung jawab kepada kekinian kita. Ya, kita misalnya gini, di Indonesia ada apa namanya? Kita penganut apa misalnya? Tarekat, ya kan? Ya kan berarti tarekat kan bagian dari kita kan. Ini ada sisi positifnya nggak orang ikut tarekat? Ada pasti toh, ada kan. Orangnya paling tidak menjadi religius, gitu kan. Orangnya menghindari perbuatan yang buruk karena biasanya kan dilarang molimo toh kalau masuk itu. Artinya ini menjadi orang yang baik. Ya udah, why not? Artinya kita mengkaji tradisi itu karena ini melihat ada hal yang positif di dalamnya, ya. Dan seterusnya, kita sekarang ngomong soal moderasi, salah satunya kan karena ada tradisi kan. Kita ada tradisinya Asy'ariyah, Syafi'iyah maupun Ghazaliyah, itu tradisinya moderasi semua itu, ya. Baina tafrid wal ifrat itu. Artinya kita kemudian menggali hal itu, yaitu sebenarnya bagian dari mas'uliyah taqafiyah wa qaumiyah, tanggung jawab kita merawat yang sudah ada. Nah, itu tradisi, ya. Sekarang tajdid. Buat tajdid, pembaruan itu apa? Huwa i'adatu tafsirit turathi tibqan lihajatil asri. Pembaruan adalah mereinterpretasi, menafsirkan ulang tradisi sesuai dengan kebutuhan masa kini, ya. Menafsirkan ulang tradisi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Nanti di sini ada banyak keterangannya tentang kebutuhan masa. Jadi yang dilihat bukan tradisi maunya apa, Mas, ya. Tapi yang dilihat adalah what we need today. Apa yang kita butuhkan sekarang? Baru kemudian kita menafsirkan ulang tradisi sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini, gitu kan. Nanti kayak Hasan Nafi bilang begini, kita ini sekarang sedang butuh apa? Misalnya Hanafi mengalami, dia mengalami Mesir dijajah, mengalami Palestina dijajah, gitu-gitu kan. Mengalami Mesir kalah melawan Israel, gitu-gitu kan. Kira-kira tradisi tasawuf apa yang perlu yang dibutuhkan saat itu? Apakah tawakal, sabar, nerima? Enggak, yang dibutuhkan enggak itu. Tapi apa? Tamarrud, lawan, gitu kan. Itu. Maka nanti di tasawuf versi Hasan Nafi adalah minal fana il baqo, dari hasrat untuk fana bersama Tuhan menuju baqo, keabadian di bumi, gitu. Kita yang dibutuhkan apa? Misalnya nanti ada di sini tentang teologi tanah. Beberapa orang-orang Arab itu terusir dari dari negerinya. Mereka tidak punya tanah, ya. Surat tanahnya sudah
misalnya punya rumah karena kemudian diserang, terusir, mau balik ke sono udah ada orang yang nempati rumahnya, gitu kan. Nah itu kemudian yang dibutuhkan teologi macam apa ini? Menurut Hasan Nafi, ini teologi yang dibutuhkan adalah teologi tanah. Ya. Dia kemudian mengacu Robus samawati wal ard. Ada Tuhan di bumi gitu. Jadi kita perlu yang disebut bukan bismillah kata Hasan Nafi, tapi bismil ard. Bukan dengan nama Tuhan, tapi dengan nama tanah gitu. Ada tuh di buku Minal Aqidah ila Thawrah. Awal-awalnya di mukadimah itu. Badalan min annaqula bismillahirrahmanirrahim qultu bismil ummah, bismil ard gitu. Jadi itu berani bener memang. Daripada ngomong bismillahirrahmanirrahim, saya ngomongan dengan nama tanah, dengan nama umat, gitu. Wah, gitulah. Karena yang dilihat apa yang diperlukan, gitu. Kita ternyata secara rasionalitas penelitian sekarang itu sedang kalah, ya, cenderung kalah, ya. Ini paling tidak melihat di Mesir ya saat itu. Di Indonesia penelitian lumayan lah ya. Tapi belum menjadi suatu tren ya. Dibandingkan Eropa kita masih kalah jauh. Dibandingkan Amerika kita kalah jauh. Nggak usah jauh-jauh lah. Dibandingkan dengan Malaysia aja kita sepertinya kalah, ya kan? Artinya rasionalitas berpikir itu tuh masih kurang. Nah, makanya kalau tidak salah kalau misalnya Pak Harun Nasution dulu menggalang Mu'tazilah kan. Teologi rasional. Itu sama itu deh. Apa yang kita butuhkan sekarang rasionalitas. Ya udah. Rasionalitas ternyata di tradisi ada nih Mu'tazilah, muncul Mu'tazilah. Gitu kan. Hanafi juga sama. Dia melihat ini yang dibutuhkan di Mesir saat itu ya. Itu adalah rasionalitas. Maka alih-alih Asy'ariyah, Hasan Nafi lebih mendukung Mu'tazilah. Macam itu. Kurang sunni sih Hasan Nafi, kurang sunni. Kurang sunni dia. Oke lah. Kita nggak masalah ini kan kita ini ya kajian filsafat ya. Oke. Fal qadimu yasbiqu al jadida. Yang lama mendahului yang baru ya. Wal asolatu asasul mu'asaroh. Otentitas adalah asas bagi kontemporaritas ya. Yang lama mendahului yang baru, yang asli itu merupakan dasar bagi yang kekinian. Wal wasilah tuaddi ilal khoya. Sarana itu mengarah kepada tujuan. Waturothu wal wasilah. Tradisi adalah sarana. Ini menarik nih. Wat tajdidu wal ghaya. Sementara pembaruan adalah tujuan. Ya. Oke. Ini Hanafi melihat kalau yang tadi ya al-qadim, al-hadis, al-asolah, al-mu'asarah, kemudian al-wasilah wal ghayah itu adalah sinonim-sinonim bagi tradisi dan pembaruan. Bagi Hasan Nafi dalam hal ini tradisi memang lebih identik dengan masa lalu. Lebih identik dengan otentitas. Lebih identik dengan sarana, ya. Pembaruan sebaliknya itu diidentikan dengan yang baru, yang kontemporer dan tujuan, ya, tujuan. Di sini menarik. Menariknya adalah tradisi itu dilihat sebagai sarana, bukan tujuan pada dirinya. Nanti ada keterangan lebih lanjut di sini. Maksudnya apa? Sarana itu ya ibarat kita naik sampan, Mas. Ya. Kita mau nyebrang nih di danau dari satu ujung ke ujung yang lain. Kita menggunakan sampan. Kan sampan itu ya
ya sekedar sarana aja. Emang kita mau tidur di situ terus kan enggak? Iya kan? Kita hanya pakai dia, tujuannya kemana nih? Ke hal yang baru, gitu kan? Ini hanya sarana doang. Nanti ada di sini keterangan lebih lanjut tentang bagaimana kita menyikapi tradisi. Jadi tradisi itu penting, tapi dia hanya sarana, bukan tujuan pada dirinya. Artinya kita tidak, bagi Hanafi dalam hal ini ya, kita tidak harus fokus pada satu tradisi doang. Kalau di situ berarti tradisi menjadi tujuan. Kita bisa pindah dari karena nanti tradisi, apalagi tradisi Islam itu kan luas sekali. Ini ada banyak kok, sesuai kebutuhan aja kita larinya kemana, gitu kan? Larinya kemana? Ya. Kayak filsafat kayak Hasan Hanafi bilang yang dibutuhkan itu bukan Al-Farabi, yang dibutuhkan adalah Ibnu Rushd misalnya gitu. Al-Kindi dia nggak begitu suka Hasan Hanafi. Yang dibutuhkan sekarang adalah Ibnu Rushd karena lebih rasional gitu. Al-Kindi Al-Farabi itu masih terlalu ngawang-ngawang kemana-mana itu ya. Ibnu Rushd mulai jauh lebih realistis ya, kondisi apa macam itu. Nah, tradisi intinya hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah pembaruan. Tujuannya apa? Nah ini. Wahia, tujuannya itu apa? Al-musahamatu fi tatwiril waqi. Berkontribusi dalam pengembangan realitas. Wahillu muskilatihi. Dan mengatasi persoalan-persoalan realitas. Wal qada'u ala asbabi mu'awwiqatihi. Dan menyelesaikan, mengatasi. Qada' itu mematikan ya, sebab-sebab yang membelenggunya, yang mengganggunya ya, menjerambatinya. Wa fathu mughaliqihi allati tamna'u ayya muhawalatin litatwirihi, dan membuka selubung-selubung yang menutupinya, yang mencegahnya dari segala upaya untuk mengembangkannya. Ya. Tujuan membarui itu apa? Yang dituju itu apa? Kita perlu berkontribusi pada masa kini, pada realitas. Ya, realitas itu realitas kita, bukan realitasnya al-ulama al-qudama gitu loh. Ya. Kayak kemarin tuh sama Kang Adik kita bahas tentang karmin misalnya gitu. Karmin itu apa Kang? Kemarin kan intinya zat merah dari serangga gitu-gitu ya. Yang kemudian kita pakai dalam minuman, makanan, pakaian, termasuk misalnya yang merah-merah itulah Mas ya. Nah, itu ada beberapa LBM di NU itu mengharamkannya. Nah, kami kemarin terakhir mengatakan kita boleh gitu kan. Tapi di antara kami ada juga yang mengharamkannya gitu kan. Tapi yang kita lihat adalah kita perlu berkontribusi pada kenyataan. Kalau saya melihatnya begini. Saya mengacunya ke Imam Malik waktu itu ya, Kang Ade ya. Dari situ ini atada qaumun ala istimalihi walam yadur, itu kan. Falamani ala istimalih ya. Sejauh sesuatu itu pernah digunakan oleh suatu kaum dan tidak membahayakan, maka sesuatu itu yang tidak ada hukumnya kan, ya boleh-boleh saja akhirnya. Nah, ini kan begini, kalau kita mengharamkan karmin dalam hal ini, itu maka apa yang terjadi, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang ada di Peru, di Amerika Latin, yang sudah biasa menggunakan itu gitu. Ya kan? Dia menghasilkan sesuatu dari situ. Kemudian ini haram. Itu akan terjadi apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Jepang. Di Jepang itu ada soyu. Soyu itu adalah bumbu masakan yang biasa dimakai oleh orang-orang Jepang. Dan itu gampangnya seperti cuka, Mas. Ada unsur alkoholnya, tapi digunakan untuk makanan, bukan untuk mabok gitu. Ada alkoholnya. Maka saya melihat ini hampir kayak cuka, ya kan?
Boleh kan? Tapi ada yang mengharamkannya. Ketika ada yang mengharamkannya, itu kemudian dia membuat soju, bukan soju, soyu ya. Kalau soju itu minuman Korea ya. Membuat soju ini dari yang tidak mengandung alkohol, tapi menggunakan bahan kimia yang sebenarnya tidak sesehat soju yang menggunakan alkohol, ya kan? Malah nggak sehat. Kalau yang pakai alkohol malah sehat, dan itu nggak memabukkan juga, gitu kan? Soju yang tanpa alkohol tadi harganya lebih mahal. Jadi barang-barang yang halal, yang tadi ya tanpa soju, jadi harganya jauh lebih mahal. Itu bikin galau ibu-ibu. Benar. Bikin galau ibu-ibu. Dan bikin galau para mu'alaf. Ini gara-gara gue masuk Islam kok repot banget mau makan ya. Gitu loh mas. Bayangkan misalnya gini. Kita biasa masak pakai apa yang? Pakai terasi lah misalnya. Terasi atau pakai garam gitu. Terasi aja lah ya. Yang kalau garam di mana-mana ada ya. Kalau terasi hanya kita tuh. Tiba-tiba terasi diharamkan mas. Wah itu kan berat itu ya. Berat itu. Ya kalau di kita mayoritas. Bayangkan kita mu'alaf gitu kan. Mu'alaf kemudian terasi yang selama ini kita makan dan enak. Itu diharamkan. Itu kan kasihan ya. Ya gitu. Nah sejauh masih ada jalur yang membolehkan. Why not? Kalau menurut mas ini tadi. Musahamah lil waqi. Kita itu yassiru wala tuasiru. Permudah saja, nggak usah ngasih susah-susah. Itu musahamah fil waqi. Kita membarui tradisi atau membaca ulang tradisi sesuai kebutuhan masa kini itu adalah demi untuk berkontribusi pada realitas. Bagaimana ini realitas itu orang nggak bingung satu. Realitas itu ada jawabannya dan jawabannya itu tidak menyulitkan orang gitu loh. Ya. Tidak juga terlalu mempermudah juga. Tidak kemudian boleh semua, enggak juga. Kan ada aturan-aturannya. Ya. Tapi juga tidak kemudian serba mempersulit. Ya. Satu tadi. Wahillu muskilati. Kita mengatasi masalah realitas. Jangan sampai justru tradisi malah bikin masalah gitu loh. Apa tradisi yang bikin masalah apa ya? Nih contoh. Di Arab Saudi itu pernah kan ada larangan untuk nyupir ya perempuan ya. Kemudian ada supir, tapi supirnya bukan mahram. Tahu solusi yang diberikan? Tuannya itu nyusu supirnya itu nyusu sama tuannya. Jadi saudara sesusuan. Dan itu berlaku di itu loh. Akhwat itu saya pernah baca di Facebook gitu. Alhamdulillah saya selama ini jalan sama ahi saya sudah jadi akun rodoah, apalah pokoknya gitulah. Jadi disusuin itu ahinya. Enak banget ya mas. Tapi itu kan tadi kan, itu hilul mengatasi masalah atau menambah masalah? Nambah masalah. Tadi kan supir biar ya elah Robbi repot amat ya kan. Jadi sebenarnya ada supir terlalu khawatir kan itu kan. Ini kita supir bukan mahram kemudian tuannya. Ini gimana biar mahram? Udahlah supirnya netek sama tuannya gitu kan. Jadi repot malah ya. Jadi supirnya mas gimana mas? Sepakat. Ya kan? Itu repot. Itu bukan hilul muskilah, tapi malah ityanul masyakil ya, mendatangkan masalah baru itu. Wal qada ala asbabi muawiqatihi, dan kita harusnya menyelesaikan, mengatasi, mematikan sebab-sebab yang membelenggu realitas. Realitas kok malah susah ini, nengopo to ini, oh gitu kan. Contoh misalnya gini, ada tradisi yang melarang kita, mengharamkan kita belajar logika, yaitu Ibnu Sholah. Muawik bukan itu, belenggu nggak? Belenggu lah. Logika itu biar kita berpikir lurus, sesuai konsisten, dan kalau bisa koresponden kok. Tapi kemudian ini dia mau jangan belajar logika, ini haram gitu. Itu muawik ya. Kalau kita hadirkan itu ya akhirnya ya berarti akhirnya berpikirnya nggak logis ya kan. Berpikir nggak logis kan ngaco kemana-mana mas. Kita bisa ngomong apapun,
otak-atik gato, apa orangnya cocokologi, itu kan nggak logis semua kan. Itu malah, wah ini bagus ini. Masa kita kemudian kayak gitu? Padahal seharusnya kan runut gitu. Nah, itu tadi, mu'awik gitu. Ya, itu tradisi-tradisi yang mungkin menjadi apa namanya penghambat ya. Kemudian tadi wafathu mahalikihi, kalau membuka hal-hal yang tertutup ya, yang mencegah kita untuk berkembang. Makanya di sini berarti jelas bagi Hasan Hanafi ya, babul ijtihad maftuh, pintu ijtihad itu terbuka. Kalau ditutup itu ya tadi mahalik menutup ya. Kenapa ijtihad harus dibuka? Karena banyak hal yang tidak dibahas oleh Nabi. Banyak hal yang tidak tertera di Al-Quran, tidak dibahas oleh Nabi, oleh para sahabat, bahkan oleh ulama-ulama kita klasik loh. Banyak yang tidak dibahas. Contoh misalnya tentang politik kenegaraan. Ulama-ulama kita klasik yang tulisan zaman-zaman Turki Utsmani ke belakang, itu kan masih kebayangannya kan raja, kerajaan. Bagaimana dengan negara bangsa? Unthinkable, Mas. Sesuatu yang belum dipikirkan oleh mereka, ya kan? Bagaimana dengan mengatasi non-muslim? Gak bisa itu kita membacanya merujuknya ke ahkam sultaniyah. Gak bisa. Belum dibahas oleh mereka, belum kebayang. Kemudian, loh ini zaman Nabi orang non-muslim harus diambil jizyahnya. Relevan nggak kita kemudian? Ya nggak relevan. Kita negara bangsa di mana kita mau Islam, Kristen, agama apapun itu dianggap setara kan? Tidak ada warga nomor 2. Sementara zaman klasik, zaman kerajaan Islam itu kan ada warga nomor 1, warga nomor 2. Nah kita nggak ada itu. Nah itu tadi. Jadi tak ijtihad mau nggak mau harus dibuka karena ada hal-hal yang baru. Yang dilakukan oleh NU kemarin bahas soal bahwa konsep kafir tidak ada, itu ijtihad. Ijtihad itu. Kita tidak patut menyebut saudara-saudara kita sebangsa dan tanah air yang tidak beragama Islam sebagai orang kafir. Itu ijtihad itu. Kalau ini loh ada qul ya ayyuhal kafirun, ya nggak relevan lah itu, ya kan itu. Ini kafir ada di Al-Quran, bukan di situ. Ini urusannya beda nih, gitu loh ya. Paham ya? Oke. Waturoth, oke ini tadi. Waturothu laisa qimatun fi dzatihi. Ini penjelasan tentang tadi aturos wasilah. Tradisi itu bukan sesuatu yang bernilai pada dirinya. Artinya tradisi tidak bernilai intrinsik, melainkan apa? Ekstrinsik berarti. Ya, tidak bernilai pada dirinya berarti dia bernilai pada yang lainnya. Saya pernah membahas itu di pesantren ini. Berarti tradisi itu tidak bernilai intrinsik, melainkan bernilai ekstrinsik. Sejauh mana tradisi itu bernilai ekstrinsik, berguna, ya bernilai. Biqadri ma yu'ti min nadoriyatin amaliyatin fi tafsiril waqi wal amali ala tatwirih. Kecuali tadi ya, pada kadar tradisi itu memberikan teori praktis dalam menafsirkan realitas dan bekerja dalam upaya untuk mengembangkannya. Gitu. Tradisi itu berguna kalau dia bisa menjadi teori gerakan gitu loh Mas. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan hanya teori saja, tapi sesuatu yang praktis, teori yang praktis. Untuk apa? Menafsirkan realitas dan berupaya untuk mengembangkannya. Menafsirkan dan mengembangkan realitas. Ya. Tradisi berguna, ya. Tapi bergunanya itu kalau dia bisa tadi ya membantu kita menafsirkan realitas. Contohnya misalnya gini, dan mengembangkannya. Kemarin tahun-tahun yang lalu kita pernah mengalami kondisi yang terlalu hitam putih, ya. Ada kampret dan cebong, ya kan? Itu kan nggak sehat, ya. Apa yang bisa kita ambil dari tradisi? Tradisi salah satu yang kita ambil ya moderasi itu, ya. La ifrot wala tafrit. Wong ini apa ini dua hal ini, ya kan? Kita perlu mengatasi itu semua.
mensintesiskannya itu contoh bagaimana kita menafsirkan realitas bahwa ini ada ifrot wa tafrid, itu dari tradisi ya. Kemudian kita hilu mengatasinya dengan moderasi, dan kemudian hilang kan ketika Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi kan kampret dan cebong hilang kan. Nah ya, itu bagus itu. Ini oke. Gimana cara menghapus ini? Nah itu tadi. Itu tradisinya tidak melulu dari Islam ya. Tradisinya kalau Pak Jokowi banyak tradisi dari Jawa itu. Musuh itu mas, tradisi Jawa. Kalau Anda punya musuh itu musuh tidak selalu harus dihadapi dengan cara berantem. Berantem itu kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi kalau kita mau menang, yang paling dahsyat adalah apa? Pangku itu musuh. Dipangku sehingga dia nggak bisa bergerak. Gitu loh. Nah, segini ya, ningkini wae ya, caringin dia. Ya, akhirnya Pak Prabowo kan ikut apa kata Pak Jokowi kan? Iya, itu ilmu Jawa tingkat tinggi itu. Dan di negara lain, bangsa lain nggak punya itu. Itu dahsyat banget. Ini kan nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal itu? Dianggapnya nggak masuk akal, tapi itu ilmu tinggi itu. Arab pun nggak punya itu mas. Arab kan bunuh-bunuhan mas. Anak cicit bunuh-bunuhan terus. Di Indonesia ada bunuh-bunuhan juga, tapi nggak menyelesaikan apapun deh kalau kayak gitu. Nah, udah kan selesai tapi alhamdulillah, ya kan? Pak Prabowo nerimo, Pak Jokowi nerimo. Nah, sekarang malah selalu Pak Jokowi itu kan Prabowo kan. Ini kok jadi partai dong. Oke, kita lanjut. Fahuwa laisa, ini tadi. Fahuwa laisa mathafan lil afkar. Tradisi bukanlah museum bagi pemikiran. Nafkhoru biha yang kita banggakan. Wa nangduru ilaiha bi'ijab, kita melihat kepadanya dengan penuh kekaguman. Wa nakifu amamaha fi inbihar, dan kita berdiri di hadapannya dengan penuh keterpesonaan. Wa nad'ul alam ma'ana, dan kita memanggil dunia bersama kita lil musyahadati, untuk menyaksikan tradisi kita. Wasyaha al-fikriyah, dan piknik pikiran. Ya. Tradisi itu bukan sesuatu yang kemudian kita keren loh, kita gitu-gitu. Apa itu? Ya. Keren loh kita, enggak kayak gitu, ya. Itu sebaliknya apa? Bal, ini menjelaskan yang tadi. Bal huwa nadoriyatun lil amali. Tradisi adalah teori untuk bertindak. Muwajjihun lisuluk, pengarah bagi perilaku, ya, pemberi petunjuk, pemberi arah bagi perilaku. Wadakhiratun qaumiyatun, dan simpanan masyarakat, ya, hazanah masyarakat. Yumkinu iktisyafuha, yang mungkin untuk diungkap, diteliti. Wastiglaluha, mungkin untuk dimanfaatkan. Wastismariha, dan mungkin untuk dikembangkan. Min ajli i'adati bina'il insani wa alaqatihi bil ardi. Tadi, demi untuk merekonstruksi manusia dan hubungannya dengan bumi, dengan tanah. Itu tadi, tradisi itu adalah sesuatu yang bisa mengatur tingkah laku kita, ya, yang bisa dikaji. Salah satu yang disebutkan di sini untuk apa? I'adatu bina'il insan. I'adah itu kan mengulang, bina itu construction, ya. I'adatul bina berarti rekonstruksi manusia, ya. Wa alaqatihi bil ard, dan hubungan manusia dengan bumi. Ini yang tadi saya sebut. Manusia di Arab sampai detik ini masih, ya. Di Indonesia juga masih. Itu kan menurut hemat Hanafi ini terlalu memuja-muja Tuhan, tapi kemudian tidak menguatkan dirinya. Itu. Maka kemudian buku dia setelah ini adalah upaya dia untuk mengubah keyakinan menjadi revolusi. Minal akidah ila thawroh. Apa yang dilakukan? Dia merekonstruksi manusia dengan apa? Melihat Tuhan sebagai al-insan al-kamil.
Jadi bukan cuma Nabi Muhammad yang ihsan kamil. Sifat-sifat Tuhan yang sedemikian luar biasa itu adalah sifat-sifat manusia yang sempurna, yang seharusnya kita manusia itu perlu merengkuhnya. Kita perlu wujud eksis, qidam, kita perlu menjadi pionir, bako, kita perlu senantiasa ada, mengabadi, mukhalafatul lil hawadis, jadi unik, qiyamu binafsi, jadi mandiri, wahdaniyah, satu antara pikiran dan tindakan. Ya kan, menyatu antara masyarakat, menyatu antara tadi ya uhuwah tadi ya, uhuwah basyariah, uhuwah islamiyah dan seterusnya. Kudroh harus punya kemampuan, irodah punya kehendak, ilmu kita harus berilmu dan seterusnya. Ilmu hayat hidup, jangan cepat-cepat pengen mati gitu kan. Hayat samian harus mendengar, artinya melakukan penelitian juga sama basor, artinya kita memperhatikan segala sesuatu macam itu. Aliman berpengetahuan, basor kalam, komunikatif, dan seterusnya. Artinya sifat-sifat yang tadinya diidealkan hanya untuk Tuhan, dan kemudian kita hanya memuja-mujanya, bagi Hasan Nafi nanti di Minal Aqidah ila Sawra itu ditarik. We should be like this, sekemampuan kita, gitu. Jadi alih-alih hanya menyembah Tuhan, kita berusaha menjadi Tuhan dalam tanda kutip ya. Dan itu ada hadisnya, takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan. Ya, kita perlu meniru Tuhan sesuai kemampuan kita. Karena apa? Dasarnya apa? Kita khalifatullah fil ardi, ya kan? Kita wakil Tuhan di muka bumi. Kalau Tuhan maha pintar misalnya, ya kita harus pintar. Contohnya semacam itu. Ya. Kemudian tadi yang saya sudah sebut wa ala qatihi bil ard. Bagaimana manusia yang sudah kuat itu harus punya hubungan yang bagus dengan tanah. Karena Hanafi tadi kan saya udah bilang, dia mengalami kondisi di mana Palestina itu diambil alih oleh Israel. Maka dia membahas soal alaqah bil ard. Udah jam 9 ya. Ini keterangan selanjutnya. Lanjut atau people? Udah sejam belum? Ini bahasanya agak berbeda sih di sini, agak berbeda. Kita bisa untuk minggu depan paling tidak. Ya. Wahuma di sini adalah i'adatul bina'il insan wa alaqatul bil ardi. Ini nanti urusannya dengan pembangunan, kemajuan, kebangkitan semacam itu. Untuk malam ini kita cukup saja ya sampai sini ya. Wahumanya ini kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Itu saja. Ada pertanyaan barangkali? Ada di itu Mas? Enggak? Atau teman-teman tanya nanti aja habis ini ya. Oke. Untuk malam ini belajaran kita sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.